Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ervina Purwaningsih dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi dan pasar lingkungan di sekitar kita. Capaian pembelajaran materi kali ini yaitu menerapkan kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat mengetahui pengertian dari kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Yang ketiga, kita dapat menjelaskan peran kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang keempat, kita dapat menerapkan secara sederhana kegiatan ekonomi, misalnya melalui simulasi jual beli atau membuat produk sederhana di lingkungan sekolah. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa sih itu kegiatan ekonomi? Belum tahu? Oke deh, saya akan menjelaskan apa itu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh umum seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, supaya kita bisa mengenal dan mengingat kegiatan ekonomi, mari kita bernyanyi kegiatan ekonomi dengan nada naik becak. 1, 2, 3. Ada 3 kegiatan ekonomi yang selalu terjadi setiap hari. Mari simak maknanya. 1, ada produksi, kedua distribusi, dan ketiga itu konsumsi. Produksi menghasilkan barang ataupun jasa, distribusi artinya penyaluran barang, lalu ada konsumsi artinya menghabiskan atau memakai barang dan jasa. Produksi pelakunya disebut produsen, distribusi pelakunya dialah distributor. Lalu kalau konsumsi pelakunya disebut dia konsumen. Di sini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi yang ada di Lamandau, Kalimantan Tengah. Di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, kegiatan ekonominya itu dominan meliputi perkebunan kelapa sawit, pertanian, peternakan, perdagangan lokal, dan juga usaha mikro masyarakat. Nah, yang pertama, apa sih itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contoh di Lamandau yaitu seperti panen sawit, hasil kebun, dan juga peternakan ayam atau sapi. Nah, yang selanjutnya contoh dari produksi itu apa saja? Yang pertama, petani sawit itu menghasilkan TBS atau tandan buah segar. Kemudian, petani sayur memanen sayuran untuk pasar. Kemudian, pengrajin membuat kerajinan lokal. Nah, yang selanjutnya yaitu ada distribusi. Nah, distribusi itu apa? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contohnya pengangkutan sawit ke pabrik, perdagangan membawa sayur ke pasar. Contoh dari distribusi yaitu truk sawit mengirim TBS ke pabrik. Kemudian distributor sembako menyalurkan barang ke warung. Dan juga pedagang pasar menyalurkan barang ke pembeli. Yang ketiga yaitu ada konsumsi. Nah, konsumsi itu apa? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya seperti membeli sembako, menggunakan jasa ojek, atau membeli makanan. Nah, contoh dari konsumsi yaitu seperti keluarga yang membeli beras di warung, kemudian siswa yang membeli jajan di kantin, kemudian masyarakat membeli sayur dari pasar. Peran kegiatan ekonomi yaitu kegiatan ekonomi membantu memenuhi kebutuhan hidup, kemudian membuka lapangan pekerjaan, dan yang selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Nah, peran ekonomi di daerah Lamandau yaitu yang pertama, perkebunan sawit menyerap tenaga kerja. Yang selanjutnya, pasar lokal bisa menjadi pusat kegiatan jual beli. Dan yang ketiga, usaha kecil meningkatkan pendapatan keluarga. Nah, ada pun contoh usaha yang ada di daerah Lamandau. Yang pertama ada warung sembako, kemudian jual beli hasil kebun, kemudian usaha kuliner lokal, dan juga kerajinan tangan. Nah, siklus kegiatan ekonomi itu yang pertama produksi, kemudian ke distribusi, dan selanjutnya yang terakhir yaitu konsumsi. Nah, semua ini saling berkaitan dan saling membutuhkan. Jika tidak ada produksi, tidak mungkin ada distribusi, konsumsi. Dan jika tidak ada distribusi, begitupun tidak ada produksi dan juga konsumsi. Simulasi kegiatan ekonomi. Nah, contoh penerapan di sekolah, siswa dapat melakukan simulasi seperti jual beli dan juga membuat produk sederhana seperti kerajinan atau makanan kecil. Nah, contohnya siswa dapat membuat keripik singkong. Jadi anak-anak bisa membuat sebuah produk yang dihasilkan yaitu berupa keripik singkong, kemudian bisa membuat gantungan kunci ataupun membuat poster produk lokal Lamandau. Nanti akan kita praktekkan di sekolah. Kita akan melakukan kegiatan jual beli. Jadi nanti anak-anak bisa melakukan kegiatan ekonomi di lingkungan sekolah, menerapkannya di lingkungan sekolah seperti jual beli makanan ringan, jual beli kerajinan tangan, ataupun seperti tadi membuat keripik singkong, gantungan kunci, dan lain-lain. Nah, siswa bisa menjadi seorang pembeli ataupun penjual, menjadi distributornya, menjadi produksinya, ataupun menjadi konsumsinya. Oke, selanjutnya saya sudah menampilkan kode barcode di layar. Kemudian adik-adik ataupun teman-teman bisa menggunakan handphone masing-masing ataupun handphone orang tuanya masing-masing untuk men-scan kode barcode yang sudah saya tampilkan. Kemudian setelah masuk, anak-anak ataupun adik-adik, teman-teman bisa menyelesaikan kuis yang ada di dalamnya. Silahkan dicoba ya. Baiklah, nah kesimpulan materi kita hari ini yaitu kita belajar tentang ekonomi dan juga pasar di lingkungan kita sekitar. Nah, kegiatan ekonomi itu terdiri dari produksi, kemudian ada distribusi, dan yang selanjutnya yaitu konsumsi. Nah, kita tadi sudah belajar tentang kegiatan ekonomi yang ada di daerah Lamandau, Kalimantan Tengah. Nah, di daerah Lamandau sendiri itu memiliki sangat banyak kegiatan ekonomi lokal. Nah, yang pertama, kegiatan pokok atau hal yang paling pokok kegiatan ekonomi yang ada di daerah Lamandau yaitu perkebunan sawit, kemudian ada perdagangan atau jual beli kerajinan tangan yang dihasilkan, dan yang ketiga juga ada peternakan. Ekonomi itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kegiatan ekonomi itu menghasilkan uang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, dengan memahami kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, siswa dan teman-teman pun dapat lebih menghargai pekerjaan masyarakat dan berlatih keterampilan ekonomi sederhana. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.